Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi mudharabah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dita Ayu Praditya, NIM K771806. 2 Diah Ambarwati, NIM K771822. Dan ketiga Febriana Munikasari, NIM K77180334. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu definisi mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau yang biasa disebut pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau yang biasa disebut dengan pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik. Ketentuan syar'i mudharabah. Yang pertama itu ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank berperan sebagai agen di mana akan mendapat imbalan yang dinamakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudharib. Selanjutnya itu ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi, sehingga pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Yang ketiga ada mudharabah mushtarakah. Mudharabah mushtarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mushtarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad musyarakah. Untuk skema mudharabah musyarakah dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya rukun transaksi mudharabah yang terdiri dari 1. Transaktor. Transaktor terdiri dari investor atau syahibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Kedua pihak transaktor diisyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas dengan kriteria antara lain mampu membedakan yang baik dan yang buruk atau balik dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pilot. Yang kedua, objek mudharabah. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab dan qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Artinya, kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah, di mana si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sedangkan si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah PAPSIN 2003 dijelaskan bentuk pembagian dasar bagi hasil sebagai berikut. PAPSI 2013 dan PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba, dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sementara itu, jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
Selanjutnya berakhirnya akad mudharabah. Akad mudharabah akan berakhir apabila yang pertama, mudharabah tersebut mempunyai batasan waktu. 2. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan modal habis. 5. Akad mudharabah batal ketika syaibul mal atau mudharib murtad. Yang keenam, salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, pengelola dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelola usaha bila pengelola melakukan kesia-siaan. Pengukuran akuntansi mudharabah. Pengukuran akuntansi mudharabah berdasarkan PSAK nomor 105 paragraf 12 dan 13 adalah sebagai berikut. 1. Investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak dari pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah sesuai PSAK nomor 105 paragraf 14. Sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil sesuai dengan PSAK nomor 105 paragraf 15. Pengakuan akuntansi mudharabah. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Tercantum pada PSAK nomor 105 paragraf 20. Yang kedua, kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. PSAK nomor 105 paragraf 21. Yang ketiga, pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dan dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. PSAK nomor 105 paragraf 22. Yang keempat, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi mudharabah. PSAK nomor 105 paragraf 23. Bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. PSAK nomor 105 paragraf 24. Penyajian akuntansi mudharabah. Sesuai dengan PSAK nomor 105 paragraf 36, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Selanjutnya, pengungkapan akuntansi mudharabah. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada A. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. B. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. PSAK nomor 105 paragraf 38. Pengawasan syariah transaksi mudharabah. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal berikut. Pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Alur transaksi mudharabah diawali dengan nasabah dan bank syariah melakukan negosiasi dan akad mudharabah. Selanjutnya, pelaksanaan usaha produktif. Selanjutnya, membagi hasil usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menerima porsi laba, nasabah menerima porsi laba, dan bank menerima kembalian modal. Selanjutnya, teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Contoh kasus, tanggal 1 Agustus 2013, Bank Murni Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqoh PT Omega yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon sejumlah 1.450.000.000, objek bagi hasil pendapatan atau gross profit sharing, nisbah 70% PT Omega dan 30% BMS, jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Juni 2014, biaya administrasi sebesar 14.500.000, dibayar saat akad ditandatangani, pelunasan, pengembalian pokok di akhir periode, keterangan modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2013. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama, saat penandatanganan akad mudharabah. Jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Omega dan jurnal pembebanan biaya administrasi. Jurnal pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan PT Omega terdiri dari debit, pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah, kredit kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah. Yang kedua, jurnal pembebanan biaya administrasi terdiri dari debit kas atau rekening nasabah PT Omega sebesar 14.500.000 rupiah dan kredit pendapatan administrasi sebesar 14.500 rupiah. Selanjutnya, penjurnalan transaksi mudharabah. Penyerahan investasi mudharabah. Misal tanggal 10 Agustus 2013, BMS mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 untuk investasi mudharabah. Jurnalnya debit investasi mudharabah, kredit kas atau rekening nasabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Selanjutnya, debit kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah, kredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah. Selanjutnya, penjurnalan transaksi mudharabah, penerimaan bagi hasil mudharabah. Berikut adalah realisasi laba bruto PT Omega selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil. Yang kedua, penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Bagian hasil usaha yang belum dibayar pengelola diakui sebagai piutang. Tanggal 10 September 2013, jurnalnya debit kas atau rekening nasabah sebesar 6 juta, kredit pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 6 juta.
Selanjutnya, saat akad berakhir. Alternatif pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014 saat jatuh tempo, PT Omega melunasi investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Jurnalnya debit kas atau rekening nasabah 1.450.000.000 rupiah. Kredit pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 1.450.000.000 rupiah. Selanjutnya, tanggal 10 Mei 2014, jurnalnya debit piutang pendapatan bagi hasil mudharabah, kredit pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 6 juta. Tanggal 15 Juni 2014, debit piutang pendapatan bagi hasil mudharabah, kredit pendapatan bagi hasil mudharabah akrual sebesar 6 juta. Penjurnalan transaksi mudharabah. Selanjutnya saat akad berakhir. Di sini ada dua alternatif. Yang pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014 saat jatuh tempo, PT Omega melunasi investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000. Nah, jurnalnya adalah kas atau rekening nasabah didebit pada pendapatan bagi hasil mudharabah dengan nominal masing-masing 1.450.000.000. Lalu yang kedua adalah nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Juni 2014 saat jatuh tempo PT Omega tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah piutang investasi mudharabah jatuh tempo didebit pada investasi mudharabah dengan nominal masing-masing 1.450.000.000. Selanjutnya adalah variasi transaksi. Investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas. Secara teori, transaksi pembiayaan mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-kas. Penggunaan aset non-kas memungkinkan terjadi 3 variasi, yaitu yang pertama, nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan nilai tercatat. Berdasarkan PSAK 105, pembiayaan bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Misalkan, pada tanggal 10 Agustus 2013, bank telah memiliki peralatan pompa bensin dengan nilai sebesar 1.400.000.000 dengan harga perolehan 1.500.000.000 dan akumulasi penyusutan 100 juta. Peralatan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT Omega sebagai pembiayaan berwujud non-kas dan dihargai dengan nilai 1.400.000.000. Nah, jurnalnya pembiayaan mudharabah di debit, akumulasi penyusutan di debit, dan aset non-kas di kredit dengan nominal 1.400.000.000 untuk pembiayaan mudharabah, 100 juta untuk akumulasi penyusutan, dan 1.500.000.000 untuk aset non-kas. Lalu yang kedua, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatat. Berdasarkan PSAK 105, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Misalkan dengan kasus yang sama di atas, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai 1.450.000.000. Maka jurnalnya, pembiayaan mudharabah di debit sebesar 1.450.000.000, akumulasi penyusutan di debit sebesar 100 juta, aset non-kas di kredit sebesar 1.500.000.000, dan keuntungan tangguhan di kredit sebesar 50 juta. Misalkan dengan lama akad 10 bulan dan bank melakukan amortisasi setiap bulan, maka jurnal amortisasi keuntungan setiap bulan adalah keuntungan tangguhan di debit sebesar 5 juta dan keuntungan yang dikredit sebesar 5 juta. Nominal 5 juta ini diperoleh dari
keuntungan tangguhan sebesar 50 juta dibagi dengan lamanya akad selama 10 bulan. Jadi 50 juta dibagi 10 sehingga menghasilkan amortisasi setiap bulannya sebesar 5 juta. Lalu yang ketiga, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatat. Berdasarkan PSAK 105, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisih diakui sebagai kerugian. Misalkan dengan kasus yang sama di atas, bank menyerahkan peralatan kepada PT Omega dengan nilai 1.350 juta. Maka jurnalnya adalah investasi mudharabah di debit sebesar 1.350 juta, akumulasi penyusutan di debit sebesar 100 juta, kerugian di debit sebesar 50 juta, dan aset non-kas di kredit sebesar 1.500 juta. Selanjutnya adalah kerugian usaha mudharabah. Salah satu ciri dari investasi mudharabah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha mudharabah dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 105, kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum periode mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk cadangan kerugian investasi. Misalkan untuk bagi hasil bulan April, dilaporkan pada Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian 40 juta akibat bencana alam tanah longsor yang mengenai pom bensin yang dikelola. Nah, jurnalnya adalah kas atau rekening nasabah di debit sebesar 1.410 juta, lalu penyisihan kerugian nasabah di debit sebesar 40 juta, dan investasi mudharabah di kredit sebesar 1.450 juta. Penyisihan kerugian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah menanggung 100% kerugian yang terjadi. Dengan demikian, jurnal pengembalian saat jatuh tempo adalah kerugian mudharabah di debit sebesar 40 juta, penyisihan kerugian investasi mudharabah di kredit sebesar 40 juta. Lalu, yang kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 105, kerugian yang terjadi akibat kelalaian pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang masih mampu melanjutkan usaha. Misalkan untuk bagi hasil bulan April dilaporkan pada tanggal 10 Mei 2014 bahwa PT Omega mengalami kerugian 40 juta. Setelah diteliti, kerugian disebabkan oleh kesalahan mudharib. Dalam hal ini tidak ada jurnal, karena kelalaian nasabah dan kerugian ini tidak berpengaruh pada pembayaran modal investasi mudharabah pada bank syariah. Menurut PSAK 105, kelalaian atas kesalahan pengelola dana antara lain ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad, serta hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Lalu kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola dan dipandang tidak mampu melanjutkan usaha atau bangkrut. Dalam praktik perbankan, kerugian yang terjadi pada nasabah yang lalai sangat mungkin menyebabkan nasabah tidak mampu lagi melanjutkan usaha dan mengalami bangkrut. Dalam hal ini, bank syariah juga dapat mengikuti perlakuan kolektibilitas BI. Selanjutnya adalah informasi singkat pembiayaan mudharabah. Besarnya investasi bank sebesar 100 juta. Angsuran pokok dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan sebesar 100.000 per bulan. Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari proyeksi profit. Profit diproyeksi besarnya 20.000 per bulan. Nisbah disepakati nasabah dibanding bank sama dengan 40 banding 60 atau bank diproyeksikan mendapat 12.000 per bulan. Pencairan dilakukan 10 Januari 2009. Angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan dibayar setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2009 sampai dengan 11 November 2009.
Jurnal pada saat pencairan. Misalkan pada tanggal 10 Januari 2019, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah. Maka jurnalnya, pembiayaan mudharabah didebit sebesar 1 juta dan kas atau rekening nasabah dikredit sebesar 1 juta. Lalu ada jurnal penyisihan. Saat akhir bulan 31 Januari 2009, bank melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan status lancar, bank wajib membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Dengan jurnal, biaya penyisihan penghapusan didebit sebesar 10.000 dan biaya penyisihan penghapusan dikredit sebesar 10.000. Nominal 10.000 ini didapat dari 1 juta yang dicairkan oleh nasabah dikalikan 1%, yaitu pembentukan cadangan kerugian. Biaya penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke laba rugi, sedang penyisihan penghapusan sebesar 10.000 masuk ke sisi aset neraca sebagai kontra account mudharabah. Ayat jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca aset adalah pembiayaan mudharabah sebesar 1 juta, penyisihan penghapusan sebesar 10.000 mengurangi, lalu pembiayaan mudharabah bersih sebesar 990.000. Misalkan selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah seperti yang tertera pada layar. Nah, misalkan pada tanggal 10 Februari 2009, nasabah mengangsur pokok dari bagi hasil realisasi profit adalah 20.000. Jurnal untuk angsuran dan bagi hasil pada tanggal tersebut adalah rekening nasabah didebit 100.000, pembiayaan mudharabah dikredit 100.000. Rekening nasabah didebit 12.000, pendapatan bagi hasil dikredit 12.000. Untuk angsuran pokok porsi bagi hasil yang diterima bulan Januari. Lalu rekening nasabah didebit sebesar 100.000 dan pembiayaan mudharabah dikredit sebesar 100.000. Lalu rekening nasabah didebit sebesar 13.100 dan pendapatan bagi hasil dikredit sebesar 13.100. Ini untuk angsuran pokok porsi bagi hasil yang diterima bulan untuk bulan Februari Maret. Lalu selanjutnya, rekening nasabah didebit sebesar 100.000 dan pembiayaan mudharabah dikredit sebesar 100.000, serta rekening nasabah didebit sebesar 11.400 dan pendapatan bagi hasil dikredit 11.400 yang merupakan angsuran pokok dan porsi bagi hasil yang diterima untuk bulan April. Nah, misalkan pada tanggal 10 Mei 2009, nasabah tidak mengangsur pokok dan bagi hasil realisasi profit adalah 0. Diketahui 7 hari yang lalu, usaha nasabah berhenti total karena kebakaran akibat kecerobohan nasabah. Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil tidak ada. Jadi bank tidak menjurnal transaksi apapun. Nah, atas kejadian ini, bank menentukan kolektibilitas 5 pada investasi yang disalurkan tersebut. Hal ini disebabkan karena sudah tidak memungkinkan lagi bagi usaha yang dibiayai memberikan hasil atau keuntungan. Diketahui juga bahwa angsuran yang digunakan dalam investasi turut terbakar. Saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayar adalah 700.000. Besarnya investasi awal sebesar 1 juta yang dikurangi 3 kali angsuran pokok sebesar 100.000. Nah, berdasarkan ketentuan BI, maka investasi kolektibilitas harus membentuk cadangan kerugian 10% dari saldo pokok investasi yang belum terbayar. Pembiayaan mudharabah sebesar 700.000, penyisihan penghapusan sebesar 700.000 mengurangi sehingga pembiayaan mudharabah net tidak ada atau 0. Nah,
Jurnal penghapus bukuan. Sebagai perusahaan berbadan hukum, maka bank melakukan penghapus bukuan atas investasi ini sesuai prosedur, misalkan melalui RUPS. Disepakati bahwa hapus buku dilakukan 12 bulan kemudian setelah diajukan ke RUPS tahun buku 2009. Hapus buku dilakukan pada tanggal 31 Mei 2010. Maka jurnal penghapus bukuan pembiayaan mudharabah adalah penyisihan penghapusan di debit sebesar 700.000 dan pembiayaan mudharabah di kredit sebesar 700.000. Nah, misalnya lagi ada penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Nah, misalnya pada tanggal 1 Juni 2010, nasabah dengan itikat baik melakukan angsuran pokok investasi. Hal ini dikarenakan kerugian pembiayaan mudharabah terjadi akibat kelalaian nasabah. Sesuai kemampuan arus kasnya, maka nasabah mengangsur 300.000. Jurnal atas penerimaan angsuran atas investasi yang telah dihapus buku adalah kas atau rekening nasabah di debit sebesar 300.000 dan penyisihan penghapusan di kredit sebesar 300.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.